Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ridhar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing. Pada bagian yang pertama ini, kita akan belajar tentang pengertian dari wilayah, konsep dari wilayah, serta pewilayahan. Mari kita belajar. Pada intinya, untuk pengertian dari wilayah adalah pertama, wilayah itu mempunyai ciri khas tertentu. Dan ciri khas ini berbeda dengan daerah yang lain. Selanjutnya, wilayah juga mempunyai batasan luas tertentu. Oke, jadi masing-masing wilayah, baik wilayah yang sosial, budaya, ekonomi, ataupun yang fisik, itu mempunyai batasan tertentu. Dan yang terakhir, untuk wilayah itu bisa berbatasan administrasi atau bisa dibatasi dengan batas administrasi. Administrasi ataupun juga dengan batas fungsional. Oke, jadi ini adalah rangkuman dari pengertian wilayah. Jadi mempunyai ciri khas yang berbeda dengan wilayah yang lain, batasan luasnya jelas, dan yang terakhir adalah bisa dibatasi dengan batas administrasi ataupun dengan batas fungsional. Setelah kita tadi belajar tentang pengertian dari wilayah, sekarang kita akan beralih ke konsep dari wilayah. Ternyata konsep juga ada di wilayah. Wilayah juga punya konsep. Apa itu konsep wilayah? Konsep wilayah. Oke. Jadi untuk konsep wilayah ini ada pendapat dari ahli, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri kita sendiri. Untuk dari luar negeri ini ada beberapa tokoh yang menyampaikan tentang konsep-konsep wilayah. Yang pertama, konsep wilayah yang pertama itu adalah konsep wilayah homogen. Oke, wilayah homogen. Homogen itu berarti sama. Homogen berarti sama atau serupa. Jadi sebuah wilayah yang mempunyai karakteristik yang sama, mempunyai ciri khas yang serupa, itu berarti wilayah dengan konsep yang pertama, yaitu konsep homogen. Sangat mudah diamati. Jadi misalkan ada sebuah wilayah. Wilayah tersebut didominasi oleh area pesawahan. Berarti dapat kita kategorikan bahwa area tersebut, wilayah tersebut adalah wilayah pertanian. Berbeda jelas tentu saja apabila di wilayah sekitar dari pertanian tersebut, wilayah pertanian tersebut berupa pegunungan. Berarti di sana ada perbatasan antara daerah pegunungan, misalkan seperti ini, lalu di sini ada area persawahan. Pasti nanti perbandingannya sangat jelas. Persawahan itu biasanya terdapat di daerah rendah, lalu di daerah sini, di daerah pegunungan, tentu saja nanti akan ada perbedaan yang mencolok. Jadi homogen itu sama, jadi daerah yang sama maka nanti disebut sebagai suatu wilayah. Daerah yang berbeda, daerah pesawahan sama, mayoritas sama, lalu nanti di daerah yang berbeda lagi, di daerah pegunungan, maka nanti di sini adalah batasnya. Jadi untuk membedakan antara sebuah wilayah dengan wilayah yang lain itu kita bisa lihat dari ciri khasnya seperti itu. Apabila berbeda
berarti itu sudah bukan satu area, bukan satu wilayah lagi. Jadi masing-masing wilayah tadi walaupun bersebelahan secara langsung, namun karena kondisi fisiknya yang berbeda, areanya yang berbeda, maka nanti bisa dikategorikan atau bisa kita sebutkan bahwa wilayah yang ini berbeda. Daerah homogen adalah daerah yang sama, dan daerah yang berbeda dengan kondisi fisik dari wilayah yang kita utamakan tadi, maka itu sudah beda zona ataupun beda wilayah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah konsep fungsional. Konsep fungsional ini juga biasa disebut sebagai wilayah nodal. Nodal itu sama dengan kota. Dan wilayah dengan konsep fungsional ini sangat menitik beratkan kepada aktivitas ekonomi yang ada di daerah perkotaan. Tentu saja daerah perkotaan itu kegiatan ekonominya lebih kompleks, dan di daerah-daerah sekitar perkotaan itu akan cenderung lebih sederhana. Lalu nanti juga ini berkaitan dengan antar kota, antar wilayah. Jadi nanti akan ada sebuah daerah yang dijadikan sebagai wilayah utama, lalu juga ada daerah-daerah sekitarnya yang dijadikan sebagai pendukung. Jadi ada sebuah wilayah kota, juga nanti ada wilayah pendukung. Di Indonesia, daerah yang sangat mencolok untuk wilayah fungsionalnya ini adalah daerah Jakarta, lalu daerah-daerah yang di sekitarnya. Seperti yang kita kenal itu adalah daerah metropolitan, Jabodetabek. Ini adalah salah satu wilayah metropolitan terbesar dan yang ada di Indonesia. Sekarang kita jabarkan. J untuk Jakarta, D untuk Depok, A untuk Tangerang, dan untuk Bekasi. Daerah Jakarta sebagai pusat dari kegiatan ekonomi di daerah Jawa, bahkan di daerah Indonesia, di negara Indonesia, menjadi daerah utama, ekonomi utama. Lalu daerah-daerah yang di sekitarnya seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi ini menjadi daerah pendukung dari kota Jakarta tadi. Jadi konsep wilayah yang kedua adalah konsep fungsional dan berkaitan dengan kota, lalu interaksinya dengan daerah-daerah pendukungnya seperti ini. Contohnya adalah Jabodetabek, Jakarta, lalu didukung oleh daerah-daerah sekitarnya Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan yang terakhir adalah pewilayahan. Untuk pewilayahan ini cukup berbeda dengan yang sebelumnya kita bahas tadi, baik tadi wilayah ataupun konsep wilayah. Jadi pewilayahan ini adalah sebuah usaha ataupun upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, baik dari pemerintah ataupun swasta, untuk memisah-misahkan ataupun menggabung-gabungkan wilayah, tidak berdasarkan wilayah administrasinya. Jadi tidak berdasarkan misalkan kotanya, lalu kabupatennya ataupun provinsinya, namun dilihat dari kemiripan fenomena yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi misalkan ada kondisi wilayah yang cenderung mirip, misalkan kita ambil contoh kemiskinan. Oke, kita ambil contoh kemiskinan. Jadi di beberapa wilayah di daerah Indonesia ini ada wilayah yang walaupun berdekatan ternyata kondisi kemiskinannya berbeda-beda. Namun ada juga wilayah yang berdekatan dan mirip angka kemiskinannya. Sekarang kita ambil contoh untuk kemiskinan ini, misalkan daerah kota yang ada di daerah Kalimantan Selatan
Banjarmasin dan kota Banjarbaru. Angka kemiskinan di daerah kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru misalkan mirip, misalkan angkanya sama. Jadi wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin, BJB dan BJM itu bisa kita jadikan menjadi satu wilayah. Jadi misalkan Banjarbaru dan Banjarmasin kita anggap satu karena angka dari kemiskinannya tadi mirip. Misalkan dari 1 juta penduduk, angka kemiskinannya misalkan 100 jiwa. Jadi karena sama, karena mirip, Banjarmasin dengan Banjarbaru angka kemiskinannya dari 1 juta jiwa adalah kurang lebih 100 jiwa. Maka nanti untuk penanggulangan kemiskinan ini kita bisa menggunakan metode yang sama. Metode yang sama bisa kita langsung terapkan di daerah kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Jadi untuk pewilayahan itu bisa kita gabungkan beberapa wilayah walaupun wilayah administrasinya berbeda. Seperti itu. Baiklah, kita akan mulai untuk belajar tentang tata ruang. Apa sih pengertian dari tata ruang? Setiap ruang ataupun setiap wilayah tentu saja harus ditata, harus dikelola agar nanti dapat memudahkan kita dalam beraktivitas di wilayah tersebut ataupun di ruang tersebut. Contohnya saja dengan ruang kita, kamar ataupun rumah. Kalau rumah tersebut ataupun kamar tersebut tidak ditata dengan baik, tidak diatur, tidak dikelola dengan baik, maka kita nanti akan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Bahkan nanti kita akan mengalami masalah apabila tatanan yang ada di rumah ataupun kamar kita tidak sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari. Jadi oleh karena itu ruang yang luas, ruang lingkup yang luas itu harus dikelola dengan baik. Karena pemanfaatan ruang itu bukan hanya untuk hari ini ataupun besok, tapi untuk masa depan. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu harus disusun dengan baik dan matang agar nanti dapat bermanfaat dan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh pemerintah. Penataan ruang wilayahnya sangat luas, wilayah cakupannya sangat luas, sehingga harus dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Ada penataan tingkat nasional, lalu nanti ada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Oleh karena itu di Indonesia dalam penataan ruang itu dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah RT RWN atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jadi nanti pelaksanaannya langsung dipimpin ataupun dikomando dari pemerintah pusat karena ini cakupannya negara. Proyek-proyeknya pun yang dikerjakan adalah proyek yang sangat besar, lalu menggunakan anggaran dan tenaga kerja yang sangat banyak. Selanjutnya yang kedua itu adalah RT RWP atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Jadi ini adalah yang kedua dan cakupannya hanya untuk wilayah provinsi saja. Dan yang ketiga adalah RT RWK, itu adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kabupaten. Jadi cakupannya hanya wilayah kabupaten dan kota saja. Namun RT RWN, RT RWP, RT RWK itu harus saling bersinergi, harus saling berkomunikasi sehingga nanti dalam memantau RT RWN, RT RWP ataupun RT RWK itu bisa dikelola dengan baik, dipantau dengan baik dari struktur baik dari nasional, provinsi ataupun dalam tingkat kabupaten kota, sehingga nanti penataan ruang ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari pembangunan tadi. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan ataupun tata ruang ini. Jadi ada 4 prinsip yang harus dijaga, 4 prinsip yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan tata ruang. Yang pertama adalah untuk mementingkan kepentingan penduduk. Jadi kepentingan penduduk karena di wilayah-wilayah yang akan ditata, di wilayah-wilayah yang akan dikelola kemungkinan akan ada penduduk. Lalu tidak bisa semerta-merta walaupun ini adalah RT RWN misalkan negara, tidak bisa semerta-merta negara langsung mengabaikan penduduk lokal di wilayah yang akan dibangun. Jadi harus dikaji lagi agar nanti tidak mengganggu kepentingan dari penduduk setempat, sehingga nanti dalam pelaksanaan tata kelola ruang ini tidak terjadi konflik antara pemerintah pusat ataupun penduduk lokal. Lalu selanjutnya yang kedua adalah untuk melindungi kondisi alami dari lingkungan.
Jadi setiap upaya tata kelola ruang atau tata ruang itu akan tujuannya adalah tujuan yang baik untuk bisa mengelola lingkungan dengan baik. Namun tetap harus memperhatikan ini kondisi alami. Kondisi alami karena di dalam ruang lingkup wilayah yang hidup di setiap wilayah itu bukan hanya manusianya saja, tapi masih ada hewan, juga ada tumbuhan. Oleh karena itu harus ada prinsip untuk bisa menjaga kondisi alami. Jadi walaupun dikelola, tapi alamnya tidak rusak dan tidak mengganggu kehidupan dari tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya yang tinggal di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga adalah pencapaian kualitas dasar pelayanan pemerintah. Jadi ada beberapa tahapan lagi yang harus diperhatikan. Jadi ada pelayanan pemerintah. Contoh dari pelayanan pemerintah yang paling mudah untuk kita perhatikan dalam setiap tata kelola ruang yang ada di sekitar kita adalah adanya papan tentang informasi proyek ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya di sana tertera pihak yang menyelenggarakan tata ruang, misalkan dinas apa, selanjutnya waktu pengerjaannya dimulai kapan hingga kapan, biayanya berapa, selesainya kapan. Nah, seperti itu adalah contoh dari pelayanan pemerintah berkaitan dengan tata ruang yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Penataan ruang yang keempat itu adalah berkaitan dengan sumber daya alam. SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak tersedia setiap saat, maka nanti akan habis. Sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam ini harus dilakukan secara rasional. Jadi bukan hanya untuk mementingkan kepentingannya sekarang, tapi juga nanti kepentingan yang akan datang di masa yang akan datang. Jadi harus rasional. Jadi ini adalah 4 prinsip yang harus diutamakan dalam setiap upaya dalam penataan ruang. Selanjutnya berkaitan dengan keuntungan ataupun manfaat dari proses tata ruang. Jadi apa saja yang akan terdampak dengan upaya dari tata ruang tadi yang dilakukan oleh pemerintah dari berbagai sektor. Yang pertama misalkan kita lihat dari sektor bidang ekonomi. Oke, dari sektor ekonomi apa sih yang kita dapatkan apabila kita bisa mengelola wilayah dengan baik? Dalam sektor ataupun bidang ekonomi, nanti ini akan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Dan nanti pembangunan tata kelola itu harus disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dari masyarakat. Apabila masyarakatnya banyak, maka nanti pasar-pasar ataupun tempat-tempat ekonomi, tempat-tempat terjadinya aktivitas ekonomi itu harus dikelola dengan baik, diarahkan, dikelola dengan baik. Oke, kalau dikelola dengan baik, nanti kegiatan ekonomi masyarakat sekitar itu akan baik dan akhirnya akan membantu dalam proses perkembangan dari wilayah tersebut. Wilayah tersebut akan berkembang dengan baik. Selanjutnya apabila ekonomi dikelola dengan baik, maka nanti akan mendatangkan sumber dana baik dari investor ataupun dari pemerintah sehingga nanti wilayah ini semakin berkembang dan semakin maju. Selanjutnya yang kedua, manfaat dari tata ruang adalah berkaitan nanti dengan kondisi sosial. Jadi tata ruang itu sangat bermanfaat bagi lingkungan sosial masyarakat. Apabila kita bisa mengelola lingkungan dengan baik, maka nanti kondisi sosial dari masyarakatnya juga akan baik. Apabila kondisi sosialnya baik, maka nanti masyarakat bisa merasa nyaman, lalu merasa tentram. Apalagi manfaat apabila masyarakat merasa nyaman dan tentram, maka nanti masyarakatnya akan bisa lebih produktif. Sehingga kondisi sosial yang nyaman, kondisi sosial yang tentram itu akan meningkatkan produktivitas dari masyarakatnya, sehingga harus selalu didorong agar tatanan ruang ini dapat bermanfaat bagi kondisi sosial masyarakatnya. Selanjutnya yang terakhir ini berkaitan dengan manfaat tata ruang bagi lingkungan. Oke, bagi lingkungan, apabila penataan ruang itu disesuaikan dengan kondisi wilayahnya, disesuaikan dengan kondisi wilayahnya, dengan pemanfaatan yang benar, maka nanti kerusakan lingkungan dapat dihindari. Maka kita akan terhindar dari bencana-bencana ataupun fenomena-fenomena yang dapat merugikan kita baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Tahapan selanjutnya setelah melaksanakan penataan ruang adalah monitoring ataupun pengawasan.
Siapa pihak yang harus melaksanakan monitoring? Tentu saja sebagai pelaku utama tadi adalah pemerintah. Jadi pemerintah yang melaksanakan, pemerintah juga lah yang harus memonitoring. Tujuan utamanya tadi adalah untuk misalkan menjaga lingkungan agar tetap alami, atau nanti dalam pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alamnya tidak habis. Oleh karena itu harus dimonitoring, apakah benar lingkungannya tetap asri, apakah benar sumber daya alamnya tidak habis dalam pemanfaatan tadi. Oleh karena itu monitoring ini nanti tugasnya adalah untuk mengamati. Oke, mengamati dalam proses tata ruang tadi apakah sesuai atau tidak. Lalu selanjutnya mengawasi, diawasi. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk memeriksa. Oke, jadi monitoring tugasnya adalah untuk mengamati, untuk mengawasi, lalu diperiksa apakah sesuai ataupun tidak. Namun, proses monitoring ini harus dilakukan secara berkala, baik per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Karena setiap saat kegiatan tata ruang itu harus selalu dikaji, harus selalu diamati, diawasi, ataupun diperiksa. Selanjutnya, selain monitoring, kita juga akan melaksanakan evaluasi. Oke, kalau monitoring itu adalah pengawasan. Untuk evaluasi ini adalah penilaian. Monitoring dan evaluasi ini saling berkaitan. Jadi setelah dimonitoring, lalu dievaluasi, diberikan nilai. Apabila hasil evaluasi dari tata ruang itu dinilai baik ataupun dianggap baik, maka nanti hasil evaluasinya akan bisa digunakan untuk pembangunan ataupun kegiatan tata ruang di wilayah lain. Sehingga nanti hasilnya akan sama seperti ini, sama baiknya, atau bahkan lebih baik lagi. Namun apabila dianggap kurang baik, tidak sesuai, maka nanti akan dievaluasi, dinilai, dan nanti kesalahannya akan diperbaiki di tata ruang di tempat ataupun di wilayah yang lainnya, seperti itu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang tata ruang adalah tata ruang itu bisa kita ibaratkan sebagai tata cara kita untuk membangun sebuah bangunan. Bagaimana cara membangun suatu bangunan, bagaimana metodenya, bahan-bahan yang kita gunakan itu harus sesuai dengan kondisi lahan ataupun wilayah di daerah kita. Jadi apabila tidak sesuai, maka nanti hasilnya tidak akan baik, hasilnya tidak akan sebaik yang kita inginkan, bahkan nanti bisa menimbulkan masalah. Selanjutnya dalam memilih pekerja ataupun pelaksana itu bisa kita ibaratkan sebagai sarana yang dipilih oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ataupun tata ruang suatu wilayah. Pemilihan pengembang nanti juga akan berpengaruh terhadap hasil dari tata ruang yang kita laksanakan. Selanjutnya kita harus melakukan monitoring terhadap tata ruang yang sedang berlangsung. Kita harus mengamati, kita harus mengawasi, dan juga kita harus memeriksa apakah sudah sesuai dengan tujuan yang sudah kita rancang di awal tadi. Apabila tidak, maka nanti akan membuat masalah ataupun menimbulkan permasalahan di waktu yang akan datang. Yang terakhir adalah proses evaluasi atau penilaian. Nanti kita akan menilai hasil dari tatanan ruang tadi, apakah nilainya baik ataupun nilainya buruk. Apabila nilainya baik, nanti kita bisa mengaplikasikannya kepada pembangunan di daerah yang lain. Namun apabila tidak, apabila hasilnya buruk dan mengecewakan, maka nanti bisa kita evaluasi, lalu kita cari tahu apa kesalahannya, apa kekurangannya, dan nanti di pembangunan ataupun tata ruang selanjutnya di daerah yang lain itu kita bisa menggunakan metode yang berbeda, seperti itu. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, dan hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Pada tahun 2018 diperkirakan jumlah penduduk bumi ini adalah 7,6 miliar jiwa, dan pada tahun 2019 jumlah penduduk bumi adalah 7,7 miliar jiwa. Jumlah penduduk bumi yang bertambah berarti jumlah akan kebutuhan pangan juga bertambah. Namun sebaliknya jumlah wilayah yang ada di bumi tetap, sehingga nantinya akan menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu harus ada pembangunan wilayah yang berkelanjutan, dan nantinya diharapkan untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul di hari kedepannya.
Oleh karena itu, di dalam ilmu geografi ada ilmu yang khusus untuk mengkaji pembangunan wilayah, berjudul geografi pembangunan. Dengan adanya ilmu tersebut, harapannya pembangunan dapat berlangsung dengan baik, lalu aspek-aspek kehidupan yang ada di sekitar kita juga tidak terganggu. Baiklah, yang pertama adalah pembangunan wilayah. Kenapa wilayah harus dibangun? Karena kebutuhan kita akan wilayah selalu bertambah, namun jumlah wilayahnya tetap. Oleh karena itu, wilayah harus kita maksimalkan potensinya, namun tetap kita jaga unsur kealamiannya. Pembangunan wilayah bukan berarti merubah desa menjadi kota, karena masing-masing wilayah ini mempunyai fungsinya masing-masing. Apabila semua desa yang ada di Indonesia kita ubah menjadi kota, maka nanti kita akan kehilangan fungsi dari desa. Desa sebagai wilayah penunjang kota, wilayah produksi bahan pangan, apabila dirubah menjadi kota, maka nanti fungsinya akan hilang. Nantinya wilayah perkotaan yang bergantung dengan desa akan bahan pangan akan terganggu. Oleh karena itu, desa ataupun kota sama-sama dibangun namun dengan cara yang berbeda, dengan tujuan dapat mensejahterakan seluruh penduduk wilayah tersebut. Wilayah-wilayah yang ada di sekitar kita sebagiannya dijadikan ataupun dipilih menjadi pusat pertumbuhan. Wilayah pusat pertumbuhan ini adalah suatu wilayah ataupun suatu ruang yang kondisi ekonominya sangat baik dan selalu berkembang, lalu bisa mempengaruhi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Beberapa pusat pertumbuhan itu dipilih oleh pemerintah agar nantinya dapat memotivasi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Namun juga ada beberapa wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan secara alami karena memang wilayah tersebut berkembang secara mandiri. Berikut adalah beberapa teori tentang pusat pertumbuhan wilayah. Yang pertama adalah teori polarisasi ekonomi. Jadi, pusat polarisasi ekonomi ini adalah suatu wilayah yang berkembang sangat pesat lalu mempengaruhi wilayah-wilayah yang ada sekitarnya. Polarisasi ekonomi ini nantinya akan menimbulkan beberapa dampak. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positif dari polarisasi ekonomi ini adalah nantinya akan ada wilayah yang berkembang di sekitar wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan. Tentu saja ini dampaknya sangat baik sehingga wilayah-wilayah yang berada di sekitar pusat pertumbuhan juga dapat naik ataupun berkembang. Misalkan adanya pembangunan sebuah rumah sakit di wilayah tersebut, lalu nantinya pembangunan rumah sakit tersebut akan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya rumah sakit, adanya pusat kegiatan medikal ataupun kesehatan di wilayah tersebut, maka nanti akan membuka peluang usaha-usaha yang baru. Misalkan karena ada rumah sakit, maka nanti harus ada penembusan obat, maka masyarakat di sekitar rumah sakit tersebut dapat membuka apotik sebagai tempat pembelian obat, sehingga pembangunan rumah sakit tersebut secara tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran di wilayah tersebut. Namun polarisasi ekonomi ini juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif ini biasa disebut sebagai backwash effect, sehingga nanti akan timbul kesenjangan antara wilayah yang berkembang, wilayah yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya yang tidak ikut berkembang. Teori yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan. Jadi pada teori kutub pertumbuhan ini adanya daya tarik dan daya dorong akan suatu fenomena yang terjadi di lokasi pertumbuhan tersebut. Misalkan ada di sebuah wilayah dibangun industri ataupun pabrik kertas. Dalam pembuatan kertas, bahan bakunya bisa berupa limbah dari kayu ataupun daur ulang dari kertas-kertas yang sudah digunakan, sehingga nantinya pabrik kertas tersebut menarik minat dari masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha baru. Misalkan adanya pengepul-pengepul kertas yang mengumpulkan kertas-kertas bekas, ataupun nanti ada budaya tanaman khusus untuk disuplai ke pabrik tersebut. Lalu juga akan ada pertokoan yang menjual hasil produksi kertas dari pabrik tersebut. Namun di pabrik kertas tersebut, dalam proses produksinya tentu saja akan memerlukan bahan-bahan kimia ataupun zat-zat kimia. Nantinya limbah dari pabrik tersebut dapat mengganggu lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar pabrik kertas tersebut juga akan terganggu dan akhirnya memilih untuk pindah ke daerah yang lain. Jadi hal-hal tersebut menyebabkan adanya gaya tarik dan adanya gaya dorong akibat dari pembangunan pabrik kertas tadi.
Dan teori yang terakhir pada pusat pertumbuhan adalah teori tempat sentral. Pada teori ini terdapat pola pengelompokan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih memilih lokasi yang dekat lalu akses yang mudah, sehingga lokasi-lokasi yang berdekatan dengan permukiman lalu aksesnya mudah akan berkembang lebih baik daripada wilayah-wilayah yang lokasinya jauh dan aksesnya sulit. Selanjutnya ada beberapa hal yang nantinya akan menjadi penentu dalam pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam tentu saja menjadi modal utama dalam pembangunan wilayah ataupun menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Apabila sumber daya alamnya banyak, maka nanti kemungkinan wilayah tersebut untuk menjadi pusat pertumbuhan akan semakin besar. Namun apabila sumber daya alamnya sedikit, maka nanti modalnya juga akan sedikit. Pembangunan wilayahnya akan terhambat. Faktor penentu selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang baik. Semakin baik kualitas sumber daya manusia di lokasi tersebut ataupun di wilayah tersebut, maka nanti proses pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan di wilayah tersebut akan lebih mudah untuk dicapai. Sebaliknya apabila kualitas dari sumber daya manusianya rendah, maka nanti hal tersebut akan mengganggu dalam proses pertumbuhan wilayah. Selanjutnya adalah kondisi topografi di wilayah tersebut. Sebagian besar wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan adalah wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi topografi yang relatif datar, sehingga jaringan jalan dan transportasi akan lebih mudah untuk dilalui, akan lebih mudah untuk dibangun. Sebaliknya apabila wilayah tersebut memiliki kondisi topografi yang naik turun, fluktuatif, didominasi dengan dataran tinggi, memiliki kemiringan lereng yang tajam, maka nanti akan menyulitkan pembangunan. Hal tersebut dapat mempengaruhi pusat pertumbuhan di wilayah tersebut. Dan faktor penentu pusat pertumbuhan yang terakhir adalah fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang tersebut nantinya akan berkaitan dengan jaringan jalan, jaringan komunikasi, jaringan listrik, lalu nanti ada bandara, lalu pelabuhan, terminal, dan fasilitas-fasilitas pendukung yang lainnya. Apabila faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan tersebut ada, lalu kualitasnya bagus, maka pusat pertumbuhan akan tumbuh ataupun terbentuk dengan cepat. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan nantinya akan berdampak langsung pada sektor ekonomi. Oleh karena itu, pengaruh yang pertama adalah adanya pemusatan sumber daya manusia. Wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan menjanjikan banyak sekali lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat dari luar daerah akan dengan senang hati tinggal ataupun bekerja di daerah pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, akan terjadi pengumpulan ataupun pengelompokan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Selanjutnya mempengaruhi di sektor ekonomi. Apabila pusat pertumbuhan tersebut baik, kualitasnya selalu mengalami kenaikan pertumbuhan, maka nanti ekonominya akan menjadi lebih baik. Wilayah tersebut akan berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, terjadinya perubahan sosial budaya. Karena terjadi banyak sekali interaksi antar masyarakat, antar berbagai macam golongan masyarakat, maka nanti kegiatan sosial budaya akan berubah juga. Akan ada pergeseran kultur ataupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Hari ini dengan nuansa baru kita belajar dari RTH Kota Banjarmasin, Kamboja. Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi dari Kalimantan Selatan. Apakah menurut kalian masih perlu dibangun? Apakah fasilitas yang ada di Kota Banjarmasin masih belum baik? Lalu bagaimana dengan kondisi sosial serta budayanya? Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia saja sampai saat ini masih dibangun. Karena walaupun kondisinya sudah baik, tapi akan selalu timbul permasalahan, akan terdapat banyak kekurangan nantinya karena perkembangan kehidupan di masyarakat serta perkembangan zaman. Oleh karena itu, Kota Banjarmasin juga seperti itu. Walaupun sekarang mungkin kondisinya sudah lumayan bagus,
tapi tetap harus ditingkatkan, tetap harus dibangun. Karena dalam lingkungan masyarakat setiap harinya pasti akan ada permasalahan. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus diatasi dengan cara pembangunan. Pembangunan di berbagai sektor dan tujuannya nanti untuk bisa mensejahterakan seluruh penduduk ataupun masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin. Luas wilayah Kota Banjarmasin kurang lebih adalah 98,46 km persegi. Selanjutnya jumlah dari penduduk Kota Banjarmasin setiap tahunnya bertambah. Jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2016 kurang lebih adalah 684.000 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2017 kurang lebih adalah 692.000 jiwa. Dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan, yakni kurang lebih 700.000 jiwa. Sedangkan tadi jumlah dari luas wilayah Kota Banjarmasin tetap. Tentu saja nanti ini akan menimbulkan permasalahan, terutama di bidang perumahan ataupun nanti ekonomi. Lalu pemenuhan dalam kebutuhan pangan. Tentu saja semakin banyak orang, maka nanti kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan itu juga akan terpengaruhi. Jadi oleh karena itu Kota Banjarmasin harus selalu dibangun agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tadi. Jadi ada beberapa masalah yang sering menimpa ataupun menerpa kota-kota besar yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tingginya angka pengangguran. Jadi angka pengangguran ataupun angkatan kerja yang belum mendapatkan kerja itu sangat banyak. Lalu karena banyaknya pengangguran tadi, permasalahan yang kedua adalah tumbuhnya slum area ataupun daerah-daerah kumuh. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga adalah kualitas kesehatan masyarakat yang rendah. Dan yang terakhir adalah tingkat kriminalitas yang tinggi di lingkungan masyarakat. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang timbul tadi? Selain untuk melaksanakan pembangunan wilayah, pemerintah juga nantinya akan memilih wilayah-wilayah yang akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pusat pertumbuhan itu bukan hanya dipilih oleh pemerintah, namun juga bisa tumbuh secara alami. Jadi nanti akan ada wilayah-wilayah yang menonjol di sekitar wilayah tersebut, lalu nanti akan menjadi secara otomatis akan menjadi pusat pertumbuhan. Pusat-pusat wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan itu biasanya nanti akan dijadikan sebagai ibu kota wilayah tersebut. Jadi apabila sebelumnya kalian hanya mengetahui ibu kota itu hanya milik negara, sebenarnya tidak. Sebenarnya kabupaten kota juga mempunyai ibu kota. Selanjutnya kecamatan juga mempunyai ibu kota. Sampai ke tingkat kelurahan juga mempunyai ibu kota. Jadi tingkatan ibu kota sangat banyak, dari yang terbesar negara, lalu turun ke provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. Selanjutnya wilayah pusat pertumbuhan yang dijadikan sebagai ibu kota daerah adalah misalkan daerah Pelehari, kota Pelehari itu dijadikan sebagai ibu kota kabupaten dari Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya di Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura ataupun Kota Martapura dipilih menjadi ibu kota kabupaten. Dan yang terakhir adalah Marabahan yang dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten Barito Kuala. Namun pemerintah tidak hanya berfokus untuk membangun wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan. Wilayah-wilayah di luar pusat pertumbuhan juga akan dibangun oleh pemerintah agar kesejahteraan yang ada di lingkungan tersebut dapat merata, sehingga dapat mewujudkan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang tugas kalian adalah untuk mengamati wilayah yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Daerah ataupun kelurahan mana yang menjadi pusat pertumbuhan di daerah kecamatan kalian. Silahkan kalian amati kenapa kelurahan tersebut menjadi pusat pertumbuhan di wilayah kecamatan kalian. Selanjutnya kalian lihat apa dampak dari adanya daerah pusat pertumbuhan tersebut bagi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Misalkan di daerah kecamatan Banjarmasin Tengah, pusat kegiatannya ada di daerah Teluk Dalam. Apa yang menyebabkan daerah Teluk Dalam menjadi pusat kegiatan? Ternyata kalau kita amati di sana, di daerah kecamatan Teluk Dalam ada pasar Teluk Dalam. Lalu apa dampak dari pasar Teluk Dalam tersebut? Apakah dampak dari pembangunan pasar Teluk Dalam atau pengaruh pasar Teluk Dalam bagi lingkungannya? Ternyata karena ada pasar Teluk Dalam maka terjadi banyak aktivitas manusia di dalamnya. Banyaknya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut membuka peluang usaha baru, misalkan adanya usaha rumah makan. Karena banyaknya aktivitas manusia, tentu saja mereka memerlukan asupan makanan,
atau akan adanya usaha ponsel yang nantinya diperlukan oleh masyarakat untuk berkomunikasi di wilayah tersebut. Akan ada bengkel sepeda motor, lalu penjual bensin eceran, dan lain-lain. Dan nantinya di sekitar pasar Teluk Dalam tersebut akan menjadi ramai dan wilayahnya berkembang. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada minggu-minggu sebelumnya. Dan materi yang akan kita pelajari berjudul Pembangunan Wilayah Indonesia. Jadi silahkan kalian siapkan buku catatan, buku paket, dan buku LKS kalian agar nanti kalian bisa lebih mudah dalam belajar geografi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, setiap wilayah itu harus selalu dibangun. Walaupun kondisi sudah bagus, tetap harus ditingkatkan lagi karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang setiap saat juga akan berubah. Ketika membicarakan pembangunan yang ada di wilayah Indonesia, tentu saja kita akan membayangkan betapa beragamnya kondisi topografi yang ada di Indonesia. Jadi memerlukan pendekatan yang khusus, memerlukan metode yang khusus juga agar setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik dari pusat maupun daerah itu dapat berlangsung dengan baik. Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, yakni lebih dari 17.000 pulau. Indonesia juga mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, bahkan nomor 4 di dunia setelah Cina, lalu India, dan Amerika. Lalu bagaimana dengan pendapat kalian? Mempunyai wilayah yang luas, selanjutnya jumlah penduduk yang banyak, itu merupakan sebuah potensi atau sebuah masalah? Sebenarnya, kondisi alam ataupun kondisi sosial di setiap negara itu bisa menjadi potensi, namun juga bisa berubah menjadi masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan wilayah itu sangatlah penting. Dengan begitu, tujuan pembangunan wilayah akan dapat tercapai, sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus melaksanakan upaya ataupun usaha yang banyak, yang besar agar proses pembangunan bisa merata di seluruh Indonesia. Banyak hal yang menandakan bahwa di Indonesia pembangunannya masih belum merata. Misalkan saja kita lihat dari sektor harga barang dan minyak. Di wilayah Indonesia bagian barat ataupun bagian tengah itu harganya masih normal. Namun apabila kita bandingkan dengan wilayah yang ada di timur Indonesia akan terdapat banyak sekali perbedaan. Kita ambil contoh dari harga semen. Satu sak semen di daerah kita itu harganya kurang lebih 50-60 ribu. Namun apabila kita bandingkan dengan di wilayah timur, harga satu sak semen itu bisa mencapai ratusan ribu, bahkan 1 juta rupiah. Hal ini diakibatkan karena proses distribusi yang sulit di daerah timur sehingga adanya pembengkakan dalam biaya transportasi. Contoh selanjutnya adalah harga bahan bakar. Kalau sebelumnya terdapat perbedaan harga di setiap wilayah, namun karena sekarang sudah ada penyetaraan harga, maka harganya sudah sama. Sebelum ada pemerataan harga, kalau di daerah kita harga bensin ataupun premium itu kurang lebih 6.000 sampai 7.000 rupiah. Kalau di daerah timur itu harganya bisa mencapai 40 sampai 60.000 rupiah per liter. Selanjutnya juga yang menjadi indikator bahwa pembangunan di Indonesia ini masih belum merata adalah adanya perbedaan kualitas pendidikan, kualitas dari sumber daya manusia. Selanjutnya lagi adalah berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi proses pengelolaan sumber daya alam itu juga berbeda-beda. Seharusnya menggunakan teknologi terbaru agar nanti lebih efisien dan tidak merusak lingkungan. Namun karena masih rendahnya pembangunan di Indonesia sehingga pemanfaatan sumber daya alam itu biasanya dikelola secara tradisional sehingga nantinya akan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat banyak. Dan selanjutnya masih banyak daerah-daerah yang terisolir atau tidak dapat diakses karena sarana transportasinya sangat buruk, baik itu berupa jalannya ataupun alat-alat transportasi yang tersedia di wilayah tersebut. Lalu di sektor kesehatan juga masih banyak terjadi ketimpangan. Masyarakat-masyarakat yang di daerah pedalaman itu masih banyak yang mengalami gizi buruk. Terdapat pula ketimpangan berkaitan dengan sarana dan prasarana di setiap wilayah, terutama masalah listrik. Jadi masih banyak wilayah yang belum dialiri listrik sehingga untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka harus mengelola listrik secara mandiri dengan peralatan yang sederhana. Dan berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya meratakan pembangunan yang ada di Indonesia.
Program yang pertama adalah transmigrasi. Jadi adanya pemindahan penduduk di daerah yang padat ke daerah yang belum padat, dengan harapan kepadatan di wilayah sebelumnya bisa berkurang, lalu wilayah yang masih belum berkembang bisa dikembangkan. Lalu yang kedua adalah program pembangunan jalan tol lintas provinsi. Lalu program selanjutnya adalah memperbaiki ataupun membangun bandara dan pelabuhan yang baru. Selanjutnya juga memperbaiki jaringan internet di setiap wilayah, dan yang terakhir adalah program modernisasi dari setiap sektor yang ada di lingkungan masyarakat. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, pemerintah menentukan pembangunan itu berbasis wilayah, sehingga proses pembangunan tidak hanya diawasi oleh pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Tentu saja kalian masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya tentang RT/RW/N, RT/RWP, lalu ada RT/RWK. Nah, itu adalah bentuk dari proses pembangunan berbasis wilayah. Tahukah kalian kenapa proses pembangunan itu lebih baik dilakukan dengan berbasis wilayah? Karena yang pertama itu adalah kondisi topografi dari wilayah yang berbeda-beda. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, keragaman dalam bentuk topografi yang berbeda-beda, tentu saja nanti harus dikelola dengan cara yang berbeda. Kalau hanya dikelola dari pusat saja, belum tentu nanti pusat bisa mengetahui kondisi real di lapangan. Apabila kondisi real di lapangan tidak diketahui, lalu dalam proses pembangunan salah memilih metode, maka nanti hasilnya tidak akan baik. Lalu yang kedua adalah keperluan dari masing-masing wilayah yang berbeda. Karena belum tentu pembangunan yang baik di suatu wilayah itu dapat diaplikasikan ke wilayah yang lain karena kebutuhannya akan berbeda-beda. Dalam proses pembangunan wilayah di Indonesia ada beberapa konsep yang harus diterapkan. Konsep yang pertama adalah konsep karakteristik dari sumber daya. Jadi masing-masing wilayah tentu saja mempunyai sumber daya yang berbeda-beda, baik alam ataupun manusianya, sehingga dalam proses pembangunan juga harus disesuaikan. Lalu berkaitan dengan komoditas unggulan di wilayah tersebut, efisiensi dalam pembangunan, lalu pelaku dalam pembangunan di wilayah tersebut. Konsep yang kedua berkaitan dengan penataan dan fungsi dari ruang. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum melaksanakan pembangunan di setiap wilayah. Yang pertama adalah memperhatikan pusat pertumbuhan dari wilayah tersebut. Jadi wilayah-wilayah yang ada di sekitar pusat pertumbuhan itu nanti akan dikembangkan terlebih dahulu. Lalu integrasi ataupun kesinambungan antar jaringan yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang terakhir adalah desentralisasi ataupun upaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di wilayah pusat pertumbuhan. Konsep yang ketiga adalah pengembangan wilayah terpadu. Dalam pengembangan wilayah terpadu ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi dari ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua adalah kualitas ataupun kuantitas sumber daya manusianya. Lalu yang ketiga berkaitan dengan kemampuan finansial dari masyarakatnya. Yang keempat adalah aksesibilitas dari wilayah tersebut, dan yang terakhir adalah kondisi geografisnya. Dan konsep yang terakhir adalah konsep klaster. Jadi klaster ini berkaitan dengan kegiatan industri di wilayah tersebut. Kegiatan industri itu nanti sangat berperan penting dalam proses pengembangan wilayah. Apabila di suatu wilayah terdapat kegiatan industri, maka nanti akan terjadi mobilitas baik ekonomi, sosial ataupun budaya. Dan hal itu akan mendukung pertumbuhan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir dan sangat penting adalah proses pembangunan itu harus berkelanjutan. Karena dalam proses pembangunan wilayah di Indonesia bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada masa sekarang, namun juga harus memperhatikan bagaimana nanti upaya untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Menurut beberapa ahli, pembangunan wilayah berkelanjutan itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya baik manusia ataupun alam itu harus efisien, dan terdapat 3 aspek dalam proses pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah aspek ekonomi, yang kedua aspek sosial, dan yang ketiga adalah aspek lingkungan. Pada aspek ekonomi, kita harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil. Dengan cara, sektor industri harus menjaga jumlah produksinya untuk menghemat sumber daya dan energi yang digunakan selama proses produksi. Pada aspek sosial itu harus menjamin keadilan sosial dalam pemenuhan kebutuhan, baik sandang, pangan, ataupun papan. Dan yang terakhir adalah aspek lingkungan, yaitu dengan cara menjaga lingkungan tempat tinggal agar tetap aman, nyaman melalui zero emission. Baiklah, kita akan mulai masuk ke pembelajaran.
Yang pertama, kita akan belajar tentang struktur keuangan dan perkembangan desa. Apabila kita mengingat tentang desa, pasti kita akan langsung membayangkan daerah yang hijau, daerah yang asri, lalu pekerjaan masyarakatnya didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, ataupun perikanan. Masyarakat yang tinggal di desa memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di desa dengan cara yang tradisional. Mungkin di antara kalian ada yang punya kakek ataupun nenek yang tinggal di desa. Lalu sewaktu-waktu kalian berkunjung ke sana dan bisa menikmati suasana desa. Suasana desa yang tenang, yang damai itu sangat berbeda dengan kondisi yang ada di daerah perkotaan. Dan tahukah kalian, ternyata desa juga diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah desa swadaya. Desa swadaya itu adalah desa yang masih tradisional, desa yang budayanya masih dipertahankan. Lalu, pengaruh modernisasi yang ada di daerah sekitar desa tersebut belum mempengaruhi perkembangan ataupun kehidupan masyarakat yang ada di desa. Lalu yang kedua, desa swadaya ini belum berkembang karena masyarakatnya bersifat tertutup, lalu tidak ingin mengubah apa yang sudah ada di desa karena untuk menjaga kondisi ataupun warisan dari leluhur mereka. Selanjutnya berkaitan dengan hasil produksi ataupun hasil panen dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, itu hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing penduduk saja. Itu adalah ciri-ciri dari desa swadaya. Jenis desa yang kedua adalah desa swakarya. Desa ini adalah desa yang sudah mulai berkembang, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, desa ini sudah mampu menerima pengaruh dari daerah luar. Jadi misalkan ada modernisasi di sektor pertanian, perkebunan, ataupun perikanan. Jadi mereka sudah mulai mengaplikasikan modernisasi di sektor-sektor tadi. Misalkan dalam proses menyuburkan ataupun membajak lahan pertanian yang biasanya menggunakan tenaga hewan ternak seperti kerbau ataupun sapi, sekarang sudah mulai beralih menggunakan traktor. Selanjutnya, ciri yang terakhir dari desa swakarya adalah hasil produksi sebagian dikirim ke daerah lain. Jadi, hasil produksi yang cukup banyak itu bisa memenuhi kebutuhan desa secara mandiri, lalu sebagian dari hasil panen tersebut, hasil produksi tersebut juga bisa dikirim ataupun dijual ke daerah yang lain. Jadi daerah ini sudah mulai mandiri, sudah bisa menghasilkan, bahkan bisa menjual. Klasifikasi ataupun jenis desa yang terakhir adalah desa swasembada. Desa ini tergolong jenis desa yang maju. Desa swasembada ini biasanya berdekatan dengan daerah kota, sehingga pola pikir masyarakat juga sudah menyerupai pola pikir masyarakat yang ada di daerah perkotaan. Jadi mereka mengikuti modernisasi yang ada di kota dengan baik, karena mungkin sebagian dari mereka juga bekerja di daerah perkotaan. Dan ciri yang terakhir adalah mereka mampu mengirim hasil produksi ke daerah lain. Proses produksi yang baik dan benar dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan berdampak pada banyaknya hasil produksi, sehingga mereka mampu mengirim ataupun menjual hasil produksi mereka ke daerah yang lain. Saya telah menyiapkan sebuah tugas dan tugas ini adalah tugas individu. Amatilah wilayah di sekitar tempat tinggal kalian. Apakah terdapat desa swadaya, swakarya, atau swasembada? Jika ada, silahkan kalian sebutkan nama dari masing-masing desa tersebut. Dan jika tidak ada, silahkan kalian cari contoh desa swadaya, swakarya, atau swasembada dari daerah lain yang ada di Indonesia. Kalian sebutkan nama desanya beserta dengan alamat dari masing-masing desa tersebut. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Potensi desa adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh desa dan mampu digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Masing-masing desa mempunyai potensi yang berbeda-beda juga. Namun, jenis-jenis potensi yang ada di desa terbagi menjadi dua, yaitu potensi fisik desa dan potensi non-fisik desa. Yang pertama adalah potensi fisik desa. Penduduk yang ada di desa jumlahnya tidak sebanyak yang ada di daerah perkotaan. Lalu pekerjaan yang homogen, pekerjaan yang mirip, dari sektor pertanian, perkebunan, ataupun perikanan, sehingga penduduk desa akan lebih mudah untuk diorganisir. Lahan di daerah pedesaan itu belum banyak dimanfaatkan oleh penduduk, sehingga nantinya apabila ingin dimanfaatkan, pemanfaatannya akan lebih mudah dan tetap harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar lahan tersebut, agar lahan tersebut tidak rusak. Di daerah pedesaan terdapat banyak sumber air, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Lalu yang keempat adalah iklim ataupun cuaca yang ada di daerah perdesaan. Itu sangat cocok untuk digunakan dalam sektor perikanan, pertanian, ataupun perkebunan. Berbeda dengan di daerah perkotaan yang didominasi dengan suhu ataupun cuaca yang panas.
Dan potensi fisik desa yang terakhir adalah pada sektor ternak. Lahan yang luas, sumber makanan ternak yang melimpah, itu sangat mendukung untuk kegiatan peternakan. Biasanya di daerah desa, itu yang dikembangkan adalah sapi, kambing, ayam, bebek, angsa, kambing, dan yang lainnya. Kita lanjutkan ke potensi non-fisik di desa. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong ini adalah kegiatan bekerja bersama dan sangat kental ataupun sangat identik dengan desa. Di daerah perkotaan mungkin ada, tapi tidak sebanyak yang ada di desa perdesaan. Selanjutnya adalah lembaga dan organisasi sosial. Lembaga dan organisasi sosialnya berkaitan dengan pembangunan yang ada di desa, seperti di bidang pemerintahan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dan sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan, karena penduduk desa itu mayoritas didominasi oleh beberapa keluarga besar. Untuk aparatur dan perangkat desa juga lebih sederhana dibandingkan dengan yang ada di daerah perkotaan. Perangkat ataupun aparatur yang ada di desa adalah kepala desa, kepala dusun, dan kepala adat. Struktur ruang desa adalah bagian-bagian wilayah desa yang menunjukkan peruntukan penggunaan lahan. Struktur desa dibedakan menjadi ruang yang memiliki fungsi ekonomi ataupun fungsi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan struktur desa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketersediaan air, lalu kondisi tanah, kondisi dari topografi, kondisi iklim ataupun cuaca, lalu aktivitas penduduk berkaitan dengan kegiatan ekonomi, lalu yang terakhir adalah budayanya. Apabila kita amati pola permukiman yang ada di desa, itu sebenarnya terdapat 3 pola yang umum terkait dengan permukiman yang ada di desa. Yang pertama adalah menyebar. Pola permukiman menyebar ini biasanya terdapat di daerah pegunungan, karena kondisi topografi yang berbeda ketinggiannya, sehingga menuntut untuk penduduknya tinggal di daerah yang menyebar. Karena apabila terpusat, lalu kondisi topografinya tidak rata, maka akan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya juga apabila memusat, nantinya sumber-sumber air akan cepat kering, karena kebutuhan akan air dari masyarakat akan tertumpu ataupun terpusat pada satu mata air saja. Lalu pola permukiman desa yang kedua adalah memanjang. Memanjang ini berkaitan dengan kondisi wilayahnya. Pola permukiman yang memanjang itu biasanya mengikuti beberapa kenampakan alam. Yang pertama adalah jalan, jadi memanjang sepanjang jalan. Lalu juga ada yang memanjang sepanjang aliran sungai, seperti halnya yang ada di kota Banjarmasin. Ada juga pola permukiman desa yang memanjang mengikuti bentuk pesisir pantai. Dan pola permukiman yang terakhir adalah permukiman memusat. Ini biasanya terdapat di daerah desa yang mempunyai kondisi topografi yang relatif datar dan berupa dataran rendah. Ada siang, ada malam, ada pahit, ada juga manis. Ada desa berarti ada kota. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang desa, pengertian dari desa, jenis-jenis desa, dan segalanya tentang desa. Minggu ini kita akan belajar tentang materi kota. Jadi silahkan kalian siapkan buku paket, buku catatan, dan buku LKS kalian masing-masing agar proses pembelajaran kita pada hari ini bisa lebih lancar dan kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Pembelajaran kita mulai dengan karakteristik kota. Karakteristik kota dibagi menjadi 2, yaitu antara karakter fisik dan karakter non-fisik. Yang pertama adalah karakter fisik kota. Karakter fisik kota berarti berkaitan dengan keadaan yang ada dan tampak, lalu bisa kita lihat dengan kasat mata. Yang pertama adalah banyaknya pusat layanan ekonomi. Contohnya adalah bank ataupun layanan pembelian kredit. Yang kedua adalah tersedianya tempat wisata dan olahraga. Tempat wisata yang ada di daerah perkotaan itu biasanya tempat wisata yang dikelola secara modern. Lalu sarana olahraganya bisa berupa lapangan, gor, kolam renang, dan sebagainya. Lalu juga terdapat alun-alun. Alun-alun adalah tempat berkumpulnya masyarakat, bisa berupa lapangan terbuka atau ruang terbuka hijau. Selanjutnya adalah karakteristik non-fisik dari kota. Non-fisik berarti berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat kota. Yang pertama adalah masyarakat yang heterogen. Heterogen berarti mempunyai jenis yang beragam, jadi berkaitan dengan pekerjaan, suku, bahasa, dan yang lainnya. Yang kedua, pandangan hidupnya rasional. Ini berarti pandangan masyarakatnya sudah modern dan tidak terikat akan tradisi. Dan yang ketiga adalah individualis dan materialistis.
Berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang ada di desa. Di desa, mereka lebih mengutamakan asas kekeluargaan. Di kota, cenderung individualis dan materialistis. Dan berkaitan dengan potensi yang ada di kota. Kota mempunyai luas wilayah yang cukup besar. Selanjutnya, penduduk yang jumlahnya juga sangat besar. Oleh karena itu, beberapa sektor ini akan menjadi potensi yang sangat bagus apabila dikelola dengan benar. Yang pertama adalah sektor ekonomi. Lalu yang kedua adalah sektor sosial. Ketiga adalah budaya. Dan yang keempat adalah politik. Sekarang pengertian kota menurut ahli. Kota merupakan sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta masyarakat yang heterogen. Bintarto. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan ke materi klasifikasi kota. Jadi, proses klasifikasi kota itu bukan berdasarkan luas wilayahnya, melainkan berdasarkan jumlah penduduknya. Berikut adalah 5 klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Yang pertama adalah jenis kota kecil. Kota kecil ini adalah kota yang dihuni dengan kurang lebih jumlah penduduknya adalah 20.000 sampai 50.000 jiwa. Lalu selanjutnya ke kota sedang. Kota sedang adalah kota yang dihuni dengan penduduk kurang lebih 50.000 hingga 100.000 jiwa. Kota besar adalah kota yang dihuni dengan penduduk kurang lebih berjumlah 100.000 jiwa hingga 1 juta jiwa. Metropolitan adalah kota yang jumlah penduduknya kurang lebih 1 juta hingga 5 juta jiwa. Dan yang terakhir adalah megapolitan, yaitu kota yang dihuni oleh lebih dari 5 juta jiwa. Tahukah kalian, sebenarnya yang berkembang itu bukan hanya desa saja. Apabila sebelumnya sudah kita pelajari bahwa desa itu berkembang dari desa swadaya, lalu berubah menjadi swakarya, dan yang terakhir berubah menjadi swasembada. Daerah perkotaan juga sebenarnya mengalami perkembangan. Dan berikut ini adalah tahap-tahap dalam perkembangan kota. Yang pertama adalah eopolis. Eopolis ini adalah tahap berubahnya desa menjadi kota. Karena di dalam desa tersebut sudah mencirikan keadaan-keadaan yang ada di daerah perkotaan. Tahap yang kedua adalah tahap polis. Jadi, sebuah desa sudah berubah menjadi kota secara utuh. Namun, sebagian dari masyarakat atau penduduknya masih bekerja di sektor agraris. Tahap perkembangan selanjutnya adalah metropolis. Pada tahap metropolis, keadaan kota sudah meninggalkan sektor agraris dan sudah beralih ke sektor industri. Tahap yang keempat adalah tahap megapolis. Megapolis ini adalah gabungan dari beberapa daerah yang sudah menjadi metropolis. Lalu yang kelima adalah tahapan tiranopolis. Tiranopolis ini adalah kondisi yang sudah mulai rusak, kondisi yang sudah mulai kacau. Jadi beberapa daerah itu sudah terjadi kemacetan yang sangat parah. Lalu juga tingkat kriminalitas yang tinggi, sehingga masyarakatnya hidup dengan tidak tentram, tidak nyaman, was-was, dan sebagainya. Dan tahapan yang terakhir adalah tahap nekropolis, yaitu suatu kota yang mulai ditinggalkan penduduknya dan menjadi kota yang mati. Tahap nekropolis ini dapat terjadi karena masalah-masalah ataupun gangguan yang timbul pada tahap tiranopolis tidak bisa diselesaikan, sehingga masyarakatnya memilih untuk tinggal di daerah yang lain. Kita lanjutkan dengan struktur ruang kota. Kondisi desa dan kota yang berbeda tentu saja pemanfaatannya berbeda. Pemanfaatan ruang kota lebih beragam dan lebih kompleks. Kota yang tidak terencana dan tidak tertata menunjukkan perkembangan yang tidak seimbang. Ketimpangan tersebut merusak estetika perkotaan. Struktur kota dibedakan menjadi struktur ekonomi kota dan struktur internal kota. Struktur ekonomi kota itu aktivitas utamanya adalah mendukung perkembangan ekonomi kota. Namun untuk struktur internal kota itu menunjukkan penggunaan ruang kota dengan tujuan yang berbeda-beda, baik nanti untuk kegiatan bisnis, permukiman, ataupun kepentingan yang lainnya. Oleh karena itu, zona-zona tersebut disusun dengan pola-pola tertentu. Menurut para ahli, beberapa struktur keruangan kota adalah sebagai berikut. Teori yang pertama adalah teori konsentris. Teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Ernest W. Burgess. Burgess melakukan penelitian ini di kota Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1920.
Beliau menyimpulkan bahwa setiap kota itu disusun berdasarkan 5 fungsi. Beliau menggambarkan struktur kota dengan lingkaran yang bersusun. Pada bagian inti adalah daerah pusat kegiatan. Lalu bagian yang kedua adalah zona peralihan. Lingkaran yang ketiga adalah zona permukiman kelas pekerja. Dan yang keempat adalah kelas menengah. Dan yang terakhir adalah zona pengelaju. Teori yang kedua adalah teori sektoral. Teori ini dikembangkan dari teori konsentris yang sebelumnya dan dilakukan di kota yang sama, yaitu kota Chicago, oleh peneliti yang bernama Hammer Hoyt pada tahun 1990. Pendapat Hoyt tentang struktur kota sebagai berikut. Yang pertama adalah daerah yang memiliki harga tanah atau sewa tanah yang tinggi biasanya terletak di luar kota. Lalu yang kedua, daerah yang memiliki sewa tanah atau harga tanah yang rendah merupakan jalur-jalur yang bentuknya memanjang dari pusat kota ke daerah perbatasan. Lalu yang ketiga, zona pusat adalah daerah pusat kegiatan. Yang ketiga adalah teori konsektoral tipe Amerika Latin. Amerika Latin ini adalah nama lain dari daerah Amerika bagian selatan. Teori ini berdasarkan penelitian di Amerika Latin yang dilakukan oleh Ernest Griffin dan Larry Lord pada tahun 1980. Teori konsentral ini terdiri dari 6 zona. Gambaran dari tipe konsentral tipe Amerika Latin bisa kita lihat di slide. Yang pertama, daerah dengan kode 1 adalah daerah pusat kegiatan. Lalu 2, daerah perdagangan atau industri. Yang ketiga adalah sektor pemukiman kelas elit. Yang keempat adalah permukiman yang masih berkembang. Lalu yang kelima adalah daerah berkembang secara setempat. Dan yang terakhir adalah permukiman yang liar. Selanjutnya ada teori inti ganda. Teori inti ganda merupakan penyempurnaan dari teori Burgess dan Hoyt. Teori ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Teori tersebut menjelaskan kota berkembang lebih kompleks daripada model konsentris dan sektoral. Kota tumbuh dari nukleus baru yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan. Kita lihat sama-sama pada gambar, ada 9 zona. Zona yang pertama adalah pusat kegiatan. Zona kedua adalah daerah grosir atau manufaktur. Yang ketiga adalah daerah permukiman kelas rendah. 4. Permukiman kelas menengah. 5. Permukiman kelas tinggi. 6. Daerah manufaktur berat. 7. Daerah di luar pusat kegiatan. Lalu 8 adalah permukiman suburban. Dan yang ke-9 adalah daerah industri suburban. Dan tugas kalian untuk materi ini adalah silahkan kalian mencari klasifikasi dari kota-kota yang ada di Kalimantan. Yang pertama, Kalimantan Utara, Kota Tarakan. Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang. Kalimantan Barat, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Selanjutnya Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Dan yang terakhir adalah teori konsektoral tipe Eropa. Jadi pada teori ini penelitian dilakukan di daerah Inggris dan dikemukakan oleh ilmuwan bernama Peter Mann pada tahun 1965. Teori ini merupakan gabungan dari teori konsentris dan teori sektoral dengan menonjolkan konsentrasi wilayah. Kita lihat bersama-sama di gambar. Di sini ada 5 zona. Zona yang pertama adalah pusat kota atau city center. Yang kedua adalah zona peralihan. Zona 3 dibagi lagi menjadi sektor A, B, C, dan D. Untuk sektor A adalah rumah-rumah tua yang besar, B rumah-rumah lebih besar, zona C dan D adalah rumah kecil. Lalu 4 adalah permukiman dan perkembangannya ke daerah pinggir, dan terakhir adalah zona 5 yaitu desa-desa yang dihuni oleh pengelaju. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pola dan struktur ruang desa dan kota. Pola dan struktur yang ada berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat di desa sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di kota. Perbedaan inilah yang membuat masyarakat kota dan masyarakat yang ada di desa saling membutuhkan. Pemenuhan kebutuhan ini dapat terjadi jika ada interaksi desa dan kota. Terkait dengan itu, materi yang kita pelajari pada hari ini adalah pola interaksi dan faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pola dan struktur ruang desa dan kota. Pola dan struktur yang ada berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat di desa sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di kota.
Perbedaan inilah yang membuat masyarakat kota dan masyarakat yang ada di desa saling membutuhkan. Pemenuhan kebutuhan ini dapat terjadi jika ada interaksi desa dan kota. Terkait dengan itu, materi yang kita pelajari pada hari ini adalah pola interaksi dan faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Pola interaksi desa dan kota. Interaksi antar wilayah akan menyebabkan perpindahan penduduk dari dua wilayah atau lebih. Pergerakan tersebut terjadi karena manusia tidak dapat terlepas dari aspek keruangan. Aspek keruangan memiliki berbagai unsur, baik unsur fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Interaksi antar desa dan kota dipengaruhi oleh sifat saling ketergantungan antar kedua wilayah. Dan contoh bentuk-bentuk interaksi antara desa dan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, desa menjadi sumber bahan baku dan kota sebagai pemasok barang jadi, sehingga terjadi transaksi jual dan beli. Jadi, desa menjual bahan baku, lalu kota akan memasok ataupun memproduksi barang-barang, benda-benda yang bisa dijual kembali ke desa. Yang kedua, desa memiliki banyak tenaga kerja dan kota menyediakan lapangan kerja, sehingga kedua wilayah saling membutuhkan. Yang ketiga, adanya sarana pendukung untuk kegiatan transportasi, sehingga wilayah desa dan kota dapat terhubung. Yang keempat, adanya fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas yang baik di daerah perkotaan, sehingga terjadi interaksi antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Dan yang kelima, distribusi surat kabar dan media cetak yang baik, sehingga dapat menyebar ke berbagai daerah. Dan yang terakhir adalah informasi tersebar juga dapat melalui media elektronik, berupa televisi, radio, ataupun internet. Sebenarnya, interaksi antar wilayah itu tidak hanya terjadi antara desa dan kota. Interaksi antar wilayah juga dapat berupa interaksi antara desa dengan desa, juga kota dengan kota. Interaksi antara kedua wilayah tersebut akan membentuk sebuah zona interaksi sebagai berikut. Yang pertama, zona interaksi desa dengan desa, yaitu interaksi yang tidak akan membentuk zona baru, karena keduanya memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik yang sama menyebabkan hukum saling melengkapi tidak berlaku. Interaksi yang terjadi adalah saling menukar potensi yang sama. Biasanya sesuatu yang terkait dengan tradisi, adat istiadat, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu yang kedua, zona interaksi kota dan kota, yaitu adalah interaksi yang berlangsung pada bidang industri ataupun jasa. Pada zona ini tidak terjadi perubahan yang berarti, karena keduanya memiliki karakteristik yang hampir sama juga. Jadi antara desa dengan desa, lalu kota dengan kota, itu nantinya tidak akan membentuk zona baru. Sekarang kita lanjutkan ke zona interaksi antara desa dan kota, yaitu keduanya memiliki karakteristik yang berbeda jauh, sehingga muncul unsur-unsur baru. Zona interaksi antara desa dan kota membentuk pola konsentris. Nah, seperti yang ada di gambar, di sini terdapat 6 lingkaran yang bersusun. Masing-masing lingkaran ini mewakili zona-zona yang terbentuk akibat dari interaksi desa dan kota. Yang pertama, zona yang paling tengah itu adalah bagian kota atau city, yaitu inti dari pusat kota yang dikelilingi oleh zona suburban. Lalu zona yang kedua adalah zona suburban atau sub daerah perkotaan, yaitu daerah yang dekat dengan inti kota yang merupakan daerah pengelaju. Yang ketiga, suburban fringe atau jalur tepi sub daerah perkotaan, yaitu daerah peralihan antara kota dan juga desa. Yang keempat, urban fringe atau jalur tepi daerah perkotaan yang paling luar, yaitu daerah batas luar kota yang bersifat mirip kota, kecuali wilayah pusat kota. Yang kelima, rural urban fringe atau jalur batas desa dan kota, yaitu daerah antara kota dan desa dengan penggunaan lahan campuran untuk aktivitas di bidang pertanian dan non-pertanian. Dan yang terakhir adalah rural atau daerah pedesaan. Jadi, karena adanya interaksi antara desa dan kota, terbentuklah zona-zona tadi. Dan zona tersebut dapat kita lihat secara kasat mata, karena masing-masing fungsinya, masing-masing cirinya itu dapat terlihat dengan jelas. Sekarang kita lanjutkan ke pola interaksi. Interaksi desa dan kota terjadi ketika desa dan kota saling bertindak dan saling bereaksi, beradaptasi, dan menyesuaikan dalam suatu hubungan yang sistematis. Tipe dan intensitas interaksi antara desa dan kota antara lain dipengaruhi oleh faktor fisiografi, produktivitas wilayah, sosial ekonomi penduduk, dan karakter fungsional kota.
Faktor-faktor ini berpengaruh dalam mengatur pola interaksi desa dan kota. Interaksi antar wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah. Kekuatan interaksi wilayah dapat diukur dengan angka. Bagaimana cara mengetahuinya? Rumus menghitung kekuatan interaksi wilayah adalah sebagai berikut. Rumus yang pertama adalah rumus Carothers. Dalam rumus Carothers, kekuatan hubungan ekonomi dua wilayah berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan berbanding terbalik dengan jarak. Perhitungan kekuatan interaksi dengan rumus Carothers adalah sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah I sama dengan P1 dikali P2 per J. P1 untuk jumlah penduduk di wilayah pertama, P2 untuk wilayah kedua. Lalu J adalah jarak antara dua kota tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal. Jadi di sini ada 3 wilayah A, B, dan C. Jumlah penduduk di wilayah A adalah 15.000 jiwa, kota B 10.000 jiwa, dan kota C 20.000 jiwa. Jarak antara A dan B adalah 30 km, lalu jarak antara B dan C adalah 50 km. Lalu kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus Carothers. Pertama, kita hitung interaksi wilayah A dan B. Wilayah A jumlah penduduknya 15.000 jiwa dikali dengan jumlah kota B 10.000 jiwa. Dibagi dengan jarak antara A dan B tadi adalah 30 km. Jadi hasilnya adalah 150 juta dibagi 30 sama dengan 5 juta. Jadi kekuatan interaksi antara wilayah A dan B adalah 5 juta. Lalu interaksi antara kota B dan kota C. Kita masukkan angkanya, kota B 10.000 jiwa, kota C 20.000 jiwa, dan dibagi dengan jarak 50 km. Hasilnya 200 juta dibagi dengan 50, dan hasil akhirnya adalah 4 juta. Jadi kekuatan interaksi antara wilayah B dan C adalah 4 juta. Kita lanjutkan ke hukum gravitasi Newton. Jadi pada hukum gravitasi Newton menyatakan dua buah benda memiliki gerak tarik-menarik berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Perhitungan kekuatan interaksi wilayah dengan rumus gravitasi Newton adalah sebagai berikut. Jadi rumus untuk hukum gravitasi adalah I A dikali B lalu sama dengan P A dikali PB dibagi D AB kuadrat. IAB adalah untuk interaksi wilayah pertumbuhan A dan B, lalu PA adalah jumlah penduduk wilayah A, PB untuk jumlah penduduk wilayah B, lalu DAB adalah jarak antara wilayah pertumbuhan A dan B. Kita lanjutkan ke contoh soal. Hitunglah interaksi antara A dan B bila diketahui jumlah penduduk wilayah A adalah 300.000 jiwa, lalu jumlah kota B adalah 20.000 jiwa. Jarak wilayah A dan B yaitu 5 km. Maka kita masukkan rumusnya. IAB sama dengan 300.000 dikali 20.000 dibagi 5 kuadrat karena jaraknya tadi 5 km. Sama dengan 6 miliar dibagi 25. Hasilnya adalah 240 juta. Sekarang kita lanjutkan ke rumus yang ketiga, yaitu rumus titik henti. Pengaruh atau kekuatan interaksi dua pusat pertumbuhan seperti desa dan kota dapat ditentukan dengan rumus titik henti. Penentuan pengaruh pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya dapat dilakukan dengan rumus titik henti yang dikemukakan oleh William J. Reilly. Rumus titik henti adalah sebagai berikut. Jadi rumusnya ini adalah D AB sama dengan D AB 1 ditambah akar pangkat PB per PA. Dengan keterangan D besar AB adalah jarak antara lokasi titik henti yang dicari. D kecil AB adalah jarak antara kota A dan B. Lalu PA adalah untuk wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. Dan PB adalah wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Misalkan diketahui jarak antara dua wilayah A dan B adalah 100 km. Lalu jumlah penduduk wilayah A adalah 20.000 jiwa dan kota B adalah 30.000 jiwa. Selanjutnya kita masukkan saja angkanya. Jaraknya adalah 100 km dibagi 1 ditambah akar pangkat wilayah yang jumlah penduduknya lebih banyak dibagi dengan wilayah yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Jadi 1
100 dibagi 1 ditambah akar pangkat 30 per 20. Setelah dihitung hasilnya adalah 100 per 1 ditambah akar pangkat 1,5. Dan hasil akhirnya adalah 44,9 km. Lalu untuk penentuan titik henti itu dihitung dari wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. Berarti yang lebih kecil adalah penduduk wilayah A, 20.000. Berarti titik hentinya adalah 44,9 km dari kota A. Dan rumus yang terakhir adalah rumus teori grafik. Teori grafik ini digunakan untuk mengetahui indeks konektivitas dengan menghitung jumlah ruas jalan dan jumlah kota yang saling terhubung. Jaringan jalan yang rapat meningkatkan kekuatan interaksi wilayah dibandingkan jaringan jalan yang sedikit. Rumus indeks konektivitas adalah sebagai berikut. Beta sama dengan E per V. Dengan keterangan, beta adalah indeks konektivitas, lalu E adalah jumlah jaringan jalan, dan V adalah jumlah kota. Dan di sini ada contoh soal, ada dua wilayah, wilayah A dan wilayah B. Pada wilayah A diketahui jumlah ruas jalannya adalah 9, dan jumlah kotanya ada 6, lalu kota B dengan jumlah ruas jalan 10, dan kota yang terhubung adalah 7. Kita hitung untuk wilayah A terlebih dahulu, kita masukkan angkanya. Beta sama dengan 9 per 6. Maka hasilnya adalah 1,5. Dan untuk wilayah B, beta sama dengan 10 per 7. Dan hasilnya adalah 1,4. Jadi kesimpulannya, dilihat dari konektivitasnya, potensi interaksi antar kota di wilayah A lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah B. Hal tersebut terjadi dengan catatan kondisi alam, sosial, serta kualitas prasarana jalan antar kedua wilayah relatif sama. Dan sekarang saatnya tugas. Zona interaksi desa dan kota terbagi menjadi 6 zona. Dan sekolah kita terletak di kota Banjarmasin. Sekarang kalian silahkan identifikasi kota Banjarmasin, lalu sebutkan masing-masing satu kelurahan ataupun kecamatan yang mewakili masing-masing zona. Mulai dari zona city, zona suburban, hingga rural. Seperti biasa kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Dan sekarang adalah faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Desa dan kota ini tidak dapat terpisahkan karena perannya adalah untuk saling melengkapi. Jadi ada keterikatan antara desa dan kota. Desa tidak bisa tumbuh ataupun berkembang tanpa ada bantuan dari kota. Dan kota tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa ada pasokan dari desa. Perbedaan antara desa dan kota menyebabkan keduanya saling membutuhkan. Setiap wilayah senantiasa mengalami perkembangan. Perkembangan ini tidak lepas dari proses interaksi antara desa dan kota. Lalu apa penyebab interaksi antara desa dan kota? Menurut Edward Ullman, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah desa dan kota. Yang pertama, wilayah saling melengkapi atau regional complementary. Desa dan kota memiliki potensi yang berbeda. Perbedaan ini akan melengkapi satu sama lain. Kota membutuhkan hasil pertanian dari wilayah desa, dan sebaliknya, wilayah desa tidak mampu memproduksi barang jadi dan harus membelinya dari kota. Desa dengan segala kelebihan dan kekurangannya menopang aktivitas yang ada di kota. Kota membutuhkan penduduk desa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian terbentuklah wilayah yang berperan sebagai produsen dan wilayah yang berperan sebagai konsumen. Selanjutnya faktor yang kedua adalah kesempatan untuk saling berintervensi atau intervening opportunity. Artinya, ada kesempatan bagi kedua wilayah untuk berinteraksi karena keduanya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Interaksi yang terjadi akan sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan. Akan tetapi, kesempatan ini akan melemah atau menghambat jika ada pihak ketiga yang dapat memenuhi kebutuhan kedua wilayah tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, spatial transferability. Hal ini sangat tergantung pada faktor jarak, biaya angkut atau transportasi, dan kelancaran transportasi. Dalam beberapa kasus tidak mungkin untuk mengangkut barang-barang tertentu dengan jarak yang sangat jauh, karena biaya transportasinya yang terlalu tinggi. Barang-barang yang mudah rusak, serta barang-barang yang diproduksi di suatu wilayah secara logis
akan mahal jika barang-barang itu dikirim ke daerah-daerah yang terpencil dengan jarak yang jauh. Seperti yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, apabila kita bandingkan antara harga barang yang ada di perkotaan dengan di daerah pinggiran, karena dipengaruhi oleh jarak, lalu biaya angkut atau transportasi, maka nanti akan terdapat perbedaan harga yang signifikan. Misalkan, harga satu sak semen di daerah perkotaan kurang lebih adalah Rp50.000 sampai Rp60.000. Namun apabila dibandingkan dengan harga semen di daerah perdesaan, karena jaraknya yang jauh dari pabrik, lalu biaya angkutnya yang mahal, maka harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Bahkan di daerah pedalaman Papua, harganya bisa mencapai Rp1 juta per sak semen. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang desa dan kota, yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Pembangunan di desa dan di kota juga merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan judul materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Mungkin sebagian dari kalian masih bingung, kenapa pembangunan di desa harus dilaksanakan? Bukankah pembangunan lebih baik dilakukan di daerah perkotaan saja? Jadi, walaupun kehidupan di daerah pedesaan itu masih tradisional dan kegiatannya tidak kompleks seperti yang ada di daerah perkotaan, namun pembangunan tetap harus dilakukan juga di daerah pedesaan, karena semakin bagus kualitas dari desa ataupun majunya suatu desa, maka nanti juga akan berpengaruh ataupun berdampak secara langsung kepada kota. Ketika sebuah kota didukung oleh desa-desa yang baik, desa-desa yang maju, maka nanti pembangunan ataupun kegiatan yang ada di daerah perkotaan juga akan semakin baik, hasilnya akan semakin bagus. Maka dari itu, pembangunan di daerah perdesaan juga sangat penting. Agar pembangunan nasional dapat terselenggara dengan baik, perlu ada perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan nasional antara lain menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang dan juga jangka menengah. Rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Sementara itu, rencana pembangunan jangka menengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Namun perlu diketahui, baik di dalam perencanaan pembangunan jangka panjang ataupun jangka menengah, pemerataan pembangunan menjadi salah satu topik yang cukup diperhatikan. Usaha ataupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memeratakan pembangunan baik di wilayah desa ataupun kota sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Dan upaya tersebut terlihat jelas dengan adanya pembagian wilayah-wilayah pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi, di wilayah Indonesia terdapat 4 wilayah pembangunan utama. Ada wilayah A, B, C, dan D. Lalu wilayah A yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhannya adalah Kota Medan. Wilayah pembangunan A itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu wilayah utama 1 dan 2. Pada wilayah utama 1 terdapat Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pada wilayah utama 2 terdapat Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Selanjutnya, wilayah pembangunan utama B dengan kota pusat pertumbuhan adalah Jakarta, yang dibagi menjadi 3 wilayah lagi. Yang pertama adalah wilayah 3, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Pada wilayah 4 ada Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan wilayah utama 5 adalah Kalimantan Barat. Wilayah pembangunan utama C dengan kota pusat pertumbuhan adalah Surabaya, dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah 6 dan 7. Pada wilayah 6 terdapat Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. Lalu di wilayah utama 7 terdapat Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Dan yang terakhir, wilayah pembangunan utama D, dengan kota pusat pertumbuhan adalah Makassar. Wilayah utama 8, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Pada wilayah 9 adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Dan yang terakhir, pada wilayah utama 10, yakni wilayah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Provinsi Papua. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk di bidang perwilayahan dan tata ruang. Meskipun demikian, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Apabila kita bandingkan antara pembangunan yang ada di negara kita, negara Indonesia, dengan negara tetangga, misalkan Singapura. Terdapat banyak sekali perbedaan antara negara Singapura dan negara Indonesia. Mulai dari jumlah penduduknya. Singapura jumlah penduduknya kurang lebih 5.850.342 jiwa. Sedangkan Indonesia 268.583.16 jiwa. Apabila dipresentasikan, jumlah penduduk di Singapura itu hanya 2,4% penduduk yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk negara Singapura bahkan tidak lebih banyak dari jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta kurang lebih 10 juta jiwa. Lalu apabila kita bandingkan luas wilayah negara Singapura dengan Indonesia, ini sangat mencolok, sangat jauh perbedaannya. Luas negara Singapura adalah 725,7 km persegi dibandingkan dengan Indonesia, yakni kurang lebih 1.905.000 km persegi. Apabila kita presentasikan, luas Singapura bahkan tidak lebih dari 1%, itu tepatnya adalah 0,03%. Dan ini adalah salah satu faktor yang mengakibatkan Indonesia berstatus sebagai negara berkembang, namun Singapura berstatus negara maju. Jumlah penduduk dan juga luas wilayah tentu saja akan mempengaruhi pembangunan di setiap wilayah. Semakin luas wilayahnya maka akan semakin sulit, semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Dan sebaliknya, apabila wilayahnya kecil, jumlah penduduknya sedikit, maka akan lebih mudah untuk dikelola. Lalu adapun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan di desa dan di kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata ruang dalam kondisi krisis karena hal-hal berikut. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang. Lalu, pembangunan tidak mempertimbangkan berkelanjutan dan daya dukung lingkungannya. Pembangunan tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Lalu yang terakhir, terjadinya konflik antar sektor pembangunan. Lalu faktor yang kedua, pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, politik, serta terisolasi dari wilayah di sekitarnya. Yang ketiga, banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa, tapi belum dikembangkan secara optimal. Yang keempat, wilayah perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi SDA yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Walaupun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal. Lalu yang kelima, terjadinya pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang, yang diikuti dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Hal ini menimbulkan urbanisasi yang tidak terkendali. Selanjutnya, yang keenam, kerusakan daerah di sekitar wilayah kota. Hal ini disebabkan oleh bertambah luasnya wilayah perkotaan, sehingga wilayah perdesaan yang ada di sekitar kota ikut diubah menjadi daerah perkotaan, karena dianggap akan lebih menguntungkan apabila desa diubah menjadi kota. Dan yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk di daerah perkotaan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan terjadinya ketidakmerataan pembangunan. Tentu saja, hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan bidang wilayah dan tata ruang yang ada di Indonesia. Dan semua masalah tersebut harus diselesaikan agar proses pembangunan dapat terus dilanjutkan. Lalu, upaya yang paling tepat untuk dapat membantu dalam proses pemerataan pembangunan di desa dan di kota adalah dengan memperkuat daerah-daerah atau desa. Dan berikut adalah poin-poin yang harus dilakukan dalam proses memperkuat daerah-daerah dan desa. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris. Pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan,
keselarasan, dan kemitraan. Pembangunan tersebut perlu dimulai dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, lalu daerah terpencil dan tertinggal, desa tertinggal, daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Yang kedua adalah pengembangan kawasan perbatasan. Perbatasan negara diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal sebagai pendekatan pembangunan lintas batas sektor ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dan daerah maju. Lalu yang keempat adalah pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan pedesaan. Yang kelima adalah penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pemerintah daerah. Kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur, dan keuangan pemerintah daerah. Yang keenam, penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan dalam penataan daerah otonom baru adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Untuk itu, diperlukan penataan kembali daerah otonom baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama kawasan timur Indonesia. Salah satu tantangan utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara kawasan Barat Indonesia atau KBI dan kawasan Timur Indonesia atau KTI. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Namun tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.